Jauh di Jawa Timur, ada satu legenda yang terus diceritain turun-temurun. Dan ini bukan cuma cerita biasa loh, ini tuh pelajaran penting banget tentang gimana kebenaran, sekalipun datang dari sumber yang paling gak kita duga, ternyata bisa menghancurkan kebohongan paling besar. Oke, kita langsung aja bedah kisah Cindelaras. Nah, kutipan ini benar-benar nangkep inti ceritanya. Jadi, jangan bayangin ini dongeng anak-anak yang ringan ya. Sama sekali bukan. Ini tuh drama yang serius banget. Pengingat buat kita semua tentang betapa dahsyatnya kekuatan fitnah. Sebuah kebohongan yang disengaja yang bisa benar-benar menghancurkan hidup seseorang. Coba deh bayangin, ada kerajaan yang super makmur di Jawa Timur. Rajanya bijaksana, rakyatnya hidup tentram, kedengarannya sempurna banget kan? Tapi, di balik semua kemegahan istana itu, ternyata ada racun yang pelan-pelan tumbuh. Rasa iri hati. Justru cinta sang raja ke permaisurinya, yang harusnya jadi sumber kebahagiaan, malah jadi awal dari semua bencana. Nah, ini dia biang keladinya. Fitnah. Dan ini bukan sekedar gosip-gosip biasa ya. Ini tuduhan bohong yang emang sengaja dibuat untuk menghancurkan. Jadi, ada seorang selir yang cemburu berat, terus dia menyebarkan kebohongan paling parah. Dia nuduh permaisuri udah berkhianat. Cuma satu kalimat fitnah itu tapi dampaknya kayak percikan api yang langsung membakar seluruh kerajaan. Terus, apa yang terjadi? Wah, dampaknya cepet banget dan bener-bener menghancurkan. Rajanya yang udah dibutakan sama amarah, sama sekali nggak kepikiran buat cari tahu dulu kebenarannya. Nggak pakai ragu langsung aja dia jatuhin hukuman paling berat. Permaisurinya yang lagi hamil harus dibuang ke hutan. Gila kan? Keputusan gegabah yang bakal dia sesali seumur hidupnya. Oke, sekarang suasananya berubah total. Dari yang tadinya mewah di istana, kita pindah ke kehidupan yang keras banget di tengah hutan. Tapi, justru di tengah semua penderitaan dan sepi itu, muncullah secercah harapan. Sang permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki. Coba lihat deh, ironis banget kan kontrasnya? Istana, yang harusnya jadi simbol keadilan, malah jadi sarang kebohongan. Sementara hutan, tempat pembuangan yang kejam, malah jadi tempat lahirnya kebenaran. Ya, di sanalah, di tengah alam liar itu, seorang pahlawan lahir. Anak itu namanya Cindelaras. Waktu berlalu, Cindelaras tumbuh besar di hutan. Suatu hari dia nemuin sebutir telur yang aneh, misterius gitu. Dia rawat telur itu baik-baik sampai akhirnya menetas jadi seekor ayam jago yang gagah banget. Tapi dengerin ini ya, ini bukan sembarang ayam jago. Ayam inilah yang akan jadi pembawa takdir. Dan yang bikin kaget, setiap kali berkokok, ayam jago ini ngeluarin suara yang aneh banget. Bunyinya gini. Cindelaras rumahnya di hutan. Ayahnya seorang raja, ibunya seorang permaisuri. Coba bayangin dengarnya, kokokan ayam biasa, tapi ternyata itu adalah gema kebenaran yang udah lama banget hilang. Ini bukan sekedar suara. Ini tuh kayak peta takdir yang bakal nuntun Cindelaras buat pulang. Gak butuh waktu lama, Cindelaras dan ayam jagonya ini jadi terkenal banget. Kenapa? Karena mereka nggak pernah kalah setiap kali ikut adu ayam. Ketenaran mereka nyebar dari satu desa ke desa lain. Sampai akhirnya, ya kabar tentang ayam jago ajaib ini sampai juga ke telinga sang raja di istana. Perjalanannya Cindelaras ini benar-benar luar biasa kan. Mulai dari nemuin telur ajaib, terus dengar kokokan ayam yang ngungkap rahasia besar, sampai jadi juara yang nggak terkalahkan. Tiap kemenangan itu seolah-olah ngebawa dia selangkah lebih dekat ke takdirnya, panggilan dari istana. Dan dia bakal segera berhadapan langsung dengan raja yang notabene adalah ayahnya sendiri. Dan akhirnya, sampailah Cindelaras di istana. Dia nggak datang bawa pedang atau pasukan, nggak sama sekali. Senjatanya cuma seekor ayam jago. Tapi jangan salah, taruhannya gede banget, nyawanya sendiri. Kalau sampai ayamnya kalah lawan ayam jago milik raja, Cindelaras bakal dihukum mati. Nah ini pertanyaan besarnya kan? Di tengah kekuasaan dan semua intrik istana, apa mungkin sih kebenaran yang sesederhana itu, yang dibawa sama seekor ayam bisa menang? Pertarungan pun dimulai. Semua mata di istana tertuju cuma kedua ayam jago itu. Dan ayam jago Cindelaras menang. Gampang banget menangnya. Tapi kemenangan sesungguhnya bukan di situ. Tepat setelah pertarungan selesai, di depan raja dan semua orang di istana, ayam itu berkokok lagi. Dan bunyinya masih sama. Kebenaran yang itu lagi. Suaranya menggema dan suasana langsung hening. Muka raja langsung pucat.
Detik itu juga, dia sadar kesalahan fatal yang udah dia perbuat bertahun-tahun yang lalu. Akhirnya, roda takdir berputar. Raja nggak nunggu lama, langsung perintahin buat jemput permaisuri dari hutan. Si selir yang licik itu dapat hukuman yang setimpal, dan keluarga kerajaan akhirnya bersatu kembali. Keadilan yang udah lama banget terkubur akhirnya terungkap juga. Terus kenapa sih legenda ini masih terus diceritain sampai sekarang? Ya karena pelajarannya itu relevan banget, nggak lekang oleh waktu. Ini pengingat buat kita semua kalau fitnah itu emang bisa menghancurkan. Tapi kebenaran itu punya kekuatan yang jauh lebih besar. Cepat atau lambat, kebenaran pasti bakal nemuin jalannya sendiri buat muncul ke permukaan dan memulihkan semuanya. Jadi pada akhirnya legenda Cindelaras ini nggak sih kita makna yang baru. Suara koko ayam jago di pagi hari itu jadi bukan sekedar tanda pagi datang, tapi jadi simbol harapan, jadi pengingat abadi bahwa dari tempat yang paling gelap sekalipun, suara kebenaran itu pasti akan selalu menemukan cara untuk bangkit dan terdengar nyaring. Dan itulah kekuatan sejati dari legenda ini.